Smart Happiness tadi dibuka sudah dengan sebuah lagu yang menghentak pagi kita ya, yang bercerita tentang self control. Tapi kita belum membahas tentang lagunya sedikit saja sebelum kita masuk ke topik Smart Listener, di mana pagi hari ini dalam Smart Happiness kita akan membahas topik mengenai self control. Tetapi tadi dari lagu yang kita perdengarkan kepada Anda semuanya, self control yang dibawakan oleh Bibi Rexha, kira-kira di bagian mana Pak Arfan ingin highlight? Apakah di bagian yang tadi itu soal sigaret dan alkohol, jadi bukan itu self control begitu, atau apa? Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih Mbak Ola ya. Sebelumnya selamat ulang tahun ya Mbak Ola ya untuk Smart FM ya yang Terima kasih Pak ke-25. Woi. Itu kalau orang menikah tuh namanya kawin perak itu Mbak Ola. Kawin perak bener. Nah, kembali ke lagu ya Mbak Ola. Jadi ini lagunya bagus banget ya Mbak Ola ya. Dan lagu ini sudah ditonton lebih dari 17 juta orang Mbak. Di YouTube itu sudah ditonton lebih dari 17 juta orang. Ini dari Beb Rexha. Ya tadi ada pendengar yang mengusulkan, kok nggak diputar lagunya Laura Branigan, ya, yang judulnya sama, Self Control. Saya bilang itu lagu untuk generasi yang lalu. Itu lagu waktu saya masih SMA itu, lagunya Self Controlnya Laura Branigan ya. Nah ini lagu Rexha ini, gitu ya? Iya ini lebih cocok untuk milenial nih. Lagunya penuh semangat ya gitu ya. Dan lagu ini Mbak Ola bercerita mengenai orang yang sering kehilangan kendali diri. Gitu. Dan yang menarik, yang membuat dia kehilangan kendali diri itu bukan rokok dan bukan alkohol, tapi kekasihnya katanya gitu ya. Jadi dia bilang, when it comes to you, I can't say no. When it comes to you, kalau udah nyampe ke kamu, saya nggak bisa bilang tidak. Dia bilang gitu ya. Nah, padahal ini kelihatannya lagunya sederhana ya, tapi sesungguhnya ketika dia mengatakan ini ya, when it comes to you, I can't say no. Sebetulnya say no itu justru yang menjadi inti dari yang namanya self control. Oke. Ketika kita bisa mengatakan say no kepada orang lain, dan ketika kita bisa mengatakan say no, mengatakan tidak kepada diri sendiri. Itu kuncinya, karena kadang-kadang kita mengatakan tidak pada orang lain itu gampang gitu ya. Tapi yang jauh lebih sulit adalah mengatakan tidak kepada diri kita sendiri. Nah, inilah makanya pentingnya kita membahas mengenai topik kita pada pagi hari ini, yaitu self-control. Itu Mbak Ola. Baik, Pak Arfan tadi sudah mengawalinya bahwa kalau di lagu itu ya, self-control atau mengendalikan diri ini bukan kepada sesuatu yang berkaitan dengan sigaret dan alkohol. Apakah ini sesungguhnya, atau ini karena di lagu aja, yang ingin bercerita bahwa ya saya nggak bisa berkata tidak gitu kepada kamu gitu ya sebagai kekasih gitu. Nah sebenarnya kalau tadi Bapak mengatakan inti dari self control itu adalah mengatakan tidak karena apa, tidak untuk apa begitu. Masa ya sama orang lain kita bilang tidak dulu, misalkan seperti itu ya. Jadi tidak apanya begitu. Silakan Pak Arfan. Terima kasih Mbak Ola ya. Jadi manusia itu kan selalu mencari sesuatu yang menguntungkan dirinya ya. Betul nggak begitu Mbak Ola? Ya? Hanya orang bodoh saja yang melakukan sesuatu yang merugikan dirinya gitu. Ya, kita selalu mencari sesuatu yang menguntungkan diri kita. Itu niatnya. Itu niatnya. Tapi ternyata pelaksanaannya bisa berbeda Mbak Ola. Jadi sebetulnya manusia ini kan terdiri dari spiritual dan fisik. Ya. Spiritual itu selalu pingin yang baik-baik, ya, selalu pingin yang mulia-mulia gitu, ya, selalu mencari kebenaran. Tetapi fisik itu seringkali mencari kesenangan, gitu. Jadi kita mengatakan tidak itu kepada siapa? Kepada apa? Kepada sesuatu yang membawa keburukan kepada kita, gitu, ya. Tetapi itu seringkali kita tidak menyadari ketika kita melakukan itu. Kenapa? Karena kalau dilihat niatnya, semua orang ingin sehat nggak, Mbak? Betul, iya. Nah, itu namanya spiritual. Spiritualitas itu selalu membawa kepada kebaikan. Semua orang ingin sehat. Tetapi berapa banyak orang yang mengatakan ingin sehat, tapi malas berolahraga? Benar nggak? Ya. Karena ingin sehat itu adalah cita-cita, adalah dream, adalah mimpi. Nah, mimpi itu adalah sesuatu yang bersifat spiritual. Selalu yang baik. Nggak mungkin ada orang yang bercita-cita ingin sakit, kan? Ya. Tetapi yang terjadi ada spiritual, ada fisik. Nah, fisik ini
Yang dicari bukan yang baik, Mbak. Yang dicari adalah kesenangan, gitu ya. Saya ingin punya rumah sendiri. Itu baik nggak, Mbak? Baik. Itu spiritual. Saya ingin punya rumah sendiri. Tetapi kemudian saya malas menabung. Gaji habis aja gitu. Gaji tuh lewat-lewat aja itu. Ya cuma masuk rekening sebentar, terus sebentar juga udah entah pergi kemana gitu ya. Siapa yang ingin badannya sehat langsing? Siapa yang ingin langsing? Saya. Gitu. Itu spiritual namanya, Mbak. Ya. Tetapi fisik sayangnya keinginan spiritual dengan keinginan fisik itu berbeda. Spiritual itu yang namanya roh, fisik itu yang namanya daging. Darah dan daging itu fisik. Kita ingin langsing, tapi kemudian kita banyak ngemil. Itu fisik gitu ya, mencari kesenangan ya. Kita ingin surga ya. Ingin surga kan ya, Mbak Ola ya? Tapi malas beribadah. Jadi spiritualitas itu selalu menginginkan yang baik, apapun yang kita inginkan pasti yang baik. Apapun yang kita cita-citakan, yang kita mimpikan pasti yang baik. Tapi yang kita lakukan adalah hal yang sebaliknya. Nah, ini harus kita sadari. Sehingga ketika kita menyadari hal-hal ini, kita bisa say no, menyatakan tidak gitu kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan spiritual kita. Itu, Mbak. Baik. Pak Arfan, ini yang tadi sebenarnya saya pengen tajamkan ya, ketika kita ingin mengatakan tidak itu sebenarnya kepada apa sih yang ada di dalam pikiran atau yang ada di dalam hati gitu ya, atau yang ada di yang diinginkan oleh tubuh kita. Ini kan yang seringkali kalau menurut saya ambigu nih gitu ya, banyak kita yang tidak mengerti sebenarnya mau mengatakan tidak kepada bagian yang mana. Nah, bagaimana kita bisa menyadari sih, Pak Arfan, kalau Bapak tadi kan kayaknya enak banget ya membuat perbedaan itu. Oh iya ya, kita jadi tahu mengatakan tidak kepada yang di mana nih gitu. Tapi bagaimana kita bisa menemukan kesadaran itu, Pak Arfan? Ya, jadi kita selalu harus bisa membedakan itu dulu, Mbak. Kita membedakan antara spiritualitas sama fisik. Antara roh dan tubuh gitu. Yang diinginkan oleh roh itu selalu yang baik-baik. Selalu yang baik-baik. Nggak pernah ada spiritual itu menginginkan yang jelek-jelek. Tapi yang diinginkan oleh tubuh itu selalu yang menyenangkan. Kita tidak menamakan itu sesuatu yang jelek, Mbak Ola. Oke. Ya, tetapi sesuatu yang menyenangkan. Bahwa kemudian setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata dia tidak membawa manfaat. Banyak sekali loh hal-hal yang menyenangkan tapi nggak membawa manfaat ya. Gosip itu menyenangkan ya. Tidak semua yang menyenangkan bermanfaat gitulah ya. Betul, betul ya. Bergosip itu menyenangkan kan ya. Kadang-kadang membuat hubungan kita jadi dekat satu sama lain kan, karena ada yang diomongin nih. Tapi setelah dipikir-pikir, iya ya. Saya sedang membangun ketidakpercayaan dengan orang yang sama-sama bergosip dengan saya gitu. Karena orang itu pasti tahu ketika saya musuhan sama orang itu, ya, dia pasti tahu apa yang saya lakukan. Dan saya juga pasti tahu apa yang dia lakukan gitu. Ya, jadi roh kita itu selalu menginginkan kebaikan, sementara fisik itu selalu menginginkan kesenangan. Nah, coba kita pisahkan dulu ini, ya. Kalau kita berpikir mengenai kesenangan, nah ini di balik kesenangan ini seringkali ada banyak hal yang tidak membawa manfaat. Itu, Mbak Ola. Dan kalau kita bicara mengenai ibadah puasa yang selama sebulan kemarin kita jalankan, inti dari puasa itu sebetulnya apa sih? Self control. Tapi kenapa setelah puasa, coba bayangkan ya, berapa banyak orang yang mudik itu yang kemudian terkena COVID-19 coba. Ada lebih dari 4.000 orang, Mbak. Lebih dari 4.000 orang. Sudah dilarang oleh pemerintah jangan mudik, ya kan? Jangan mudik dan sebagainya dengan berbagai macam cara yang persuasif maupun secara hukum, secara peraturan. Tapi tetap bandel juga. Akhirnya setelah dicek ada lebih dari 4.000 orang yang terkena COVID. Bayangkan itu. Ini akan menularkan kemana-mana kan? Nah, yang menarik lagi kemarin kita juga saksikan juga di Ancol. Bahwa sempat lihat nggak itu? Ya. Bayangkan di Ancol ada 39.000 orang, Mbak. Dan itu bahkan di Instagram, di sosial media itu disandingkan dengan ritual orang India yang mandi di Sungai Gangga. Ya, sama sekali abai protokol kesehatan dan kemudian menghasilkan infeksi 25 juta di India hari ini, sampai hari ini, Mbak Ola. Nah, itu kan menunjukkan apa sebetulnya? Tidak mampu mengendalikan diri. Ya kan, mencari, oh, saya ingin senang-senang. Masa bodoh lah dengan yang namanya COVID-19.
itu ya. Itu kan karena ketidakmampuan mengendalikan diri itu. Semuanya itu. Padahal kalau kita bicara ibadah puasa yang sudah dijalankan sebulan itu, inti dari ibadah puasa itu apa? Mengendalikan diri, self control. Dan self control dia adalah ilmu yang mahal, Mbak. Yang bahkan sekarang saya ngobrol dengan teman-teman saya ya di berbagai belahan dunia, ya di Amerika, di Australia, di Eropa itu, self control ini menjadi sebuah workshop yang saat ini sangat dicari orang di berbagai negara, Mbak. Di berbagai negara. Karena ada banyak orang yang akhirnya mengalami kecanduan dalam berbagai bidang, begitu ya, Pak Arfan ya. Nah, kalau kecanduan levelnya udah lebih tinggi lagi, Mbak. Ini yang paling awal tuh habit. Iya. Nah, bagaimana? Habit, nanti baru addiction nanti. Iya. Kenapa sih Pak Arfan banyak kita sulit ya untuk mengendalikan diri gitu? Artinya sulit sekali memiliki yang namanya self control. Ada apa? Kita jeda dulu, nanti kita bahas di sesi berikutnya. Smart Listener, tetaplah bersama dengan kami. Bergabung, kita sambung kembali dalam Smart Happiness. Saya menyapa Anda yang ada di Makassar, kemudian juga Manado, Banjarmasin, Balikpapan. Lalu selamat pagi buat Anda yang ada di Medan, Pekanbaru, dan juga Palembang, kemudian Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Anda tengah menyimak Smart Happiness bersama dengan Pak Arfan Ardiansyah, motivator nasional di bidang leadership and happiness, ya, kita membahas mengenai self control. Nah, tadi sebelum jeda saya bertanya kenapa tidak semua kita punya yang namanya self control. Apa sebenarnya komponen lah gitu ya, aspek yang bisa membuat seseorang itu tuh, Pak Arfan, bisa memiliki self control yang tinggi, self control yang kuat. Terima kasih Mbak Ola. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi orang tuh seringkali merasa kalau mendengar kata self control, apa yang terbayang di kepala Mbak Ola? Ringan atau berat? Berat, nggak boleh ngapa-ngapain kesana gitu. Ya, oke. Ini kontradiktif. Karena sebetulnya yang dicari oleh setiap orang, sejak dia lahir, sampai kemudian tumbuh, berkembang, akhirnya jadi orang dewasa adalah apa? Self-control. Mengendalikan diri. Kan pertanyaannya gini, waktu kecil kita sering nggak protes sama orang tua kita? Protes karena, Pak atau Ma, aku bukan anak kecil lagi. Ketika kita mengatakan seperti itu, yang kita inginkan apa Mbak Ola? Kita dipercaya gitu ya, dan kayaknya kita boleh ngapa-ngapain gitu ya. Dipercaya untuk mengendalikan diri kita sendiri. Karena kan yang namanya orang tua ketika anaknya masih kecil kan ingin mengontrol anaknya ya. Betul ya begitu ya? Ya. Sehingga cita-cita semua anak kecil, nah ini ya, cita-cita semua anak kecil adalah bisa mengendalikan dirinya sendiri. Benar nggak? Dan itulah yang namanya self-control. Ketika kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jadi itu sesungguhnya merupakan cita-cita kita sejak lama. Itu yang namanya spiritual tadi itu. Bahwa saya ingin mengendalikan diri saya sendiri, saya ingin mengendalikan apa yang saya lakukan, jangan diatur sama orang lain gitu ya. Jangan diatur sama orang tua, sama pasangan, sama atasan. Saya ingin melakukan semuanya sendiri. Saya ingin merebut kendali itu ke tangan saya sendiri. Nah, bukankah itu yang namanya self-control gitu? Itu yang selama ini dicari oleh setiap orang sejak kecil. Tapi kenapa kemudian kita menjadi sangat sulit untuk mengelola diri kita sendiri gitu? Jadi ini sebetulnya menjadi sebuah tanda tanya yang besar Mbak Ola, ya, karena ketika kita tidak bisa mengelola diri sendiri, akhirnya ada banyak sekali musibah yang datang kepada kita Mbak Ola. Mungkin masih cukup baru ya, cukup terngiang-ngiang di telinga kita gitu. Ketika kemarin itu ada seorang ibu yang disuruh balik ya, disuruh balik oleh malah memaki gitu ya. Malah memaki. Dia pikir dia selamat itu dengan memaki itu. Ya. Ternyata dia kemudian dinobatkan menjadi duta anjing kan gitu ya. Nah, itu kan ya, dinobatkan menjadi duta anjing, kemudian dijemput oleh polisi, kemudian harus melakukan 3M, Mbak. Apa itu 3M? 3M di depan kamera, tapi ini ya, ini bukan protokol kesehatan nih. 3M-nya adalah apa? M yang pertama, menangis. Menangis. Minta maaf, dan meterai 110.000. 3M ya. Menangis, minta maaf, dan meterai gitu ya. Nah, itu kan karena apa? Karena tidak bisa mengendalikan diri gitu. Jadi pertanyaannya yang harus dijawab sebetulnya adalah, siapa yang mengendalikan diri Anda sekarang ini? Anda atau orang lain?
Itu yang harus dijawab dalam hati oleh semua smart listener. Siapa yang hari ini mengendalikan diri Anda? Siapa yang mengendalikan omongan Anda? Siapa yang mengendalikan perilaku Anda? Anda atau orang lain? Oke. Itu, Pak Arfan, apa sih tandanya nanti di bagian ini juga tadi saya terngiang-ngiang ya, karena ya ketika saya juga menonton videonya terus permintaan maafnya kan ada unsur ya pada saat dijemput dan ngomong di depan kamera mengatakan saya khilaf Pak. Nah ini yang saya mau tanya nih Pak Arfan, seolah-olah bahwa ketika kita tidak mampu mengendalikan diri ya, lalu kemudian kita mengatakan kita senama khilaf. Jadi seolah-olah itu bukan kita, tapi setan nih yang bikin kita begitu tuh, gitu. Nah, gimana sih tuh Pak Arfan gitu ya, tanggapan Pak Arfan ya soal penggunaan kata khilaf ya, ini apakah sebenarnya sedang dalam rangka ingin menunjukkan bahwa sebenarnya saya nggak maksud begitu loh gitu, ini karena ini aja ada godaan yang jahat aja nih makanya saya jadi begitu. Jadi kayak memberikan tanggung jawab kepada orang lain supaya kita agak bersih gitu loh Pak. Iya betul. Jadi memang orang Indonesia memang secara bawah sadarnya seringkali begitu Mbak Ola. Ya kayak misalnya begini, misalnya apa namanya, uang saya hilang gitu kan ngomongnya gitu ya, uang saya hilang gitu. Kalau orang kalau dalam bahasa Inggris itu bukan I lost my money ngomongnya Mbak, bukan my money has been stolen, tapi I lost my money gitu. Berarti kan saya yang bertanggung jawab gitu. I lost my money gitu ya. Jadi bukan uang saya hilang, tapi saya menghilangkan uang saya. Kalau saya lagi motong apa namanya, motong bawang gitu, kemudian teriris tangan gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia, tangan saya luka misalnya, tangan saya teriris gitu. Kalau dalam bahasa Inggris bukan, I cut my finger gitu. Saya yang jadi ini ada bahasa yang lebih bertanggung jawab kan sebetulnya begitu. Tapi kembali kepada kasus ibu duta anjing ini ya, kalau boleh kita bilang begitu ya, karena ini lucu sekali ya, kemudian sampai dipasang fotonya dan dengan lagu dan sebagainya, itu saya membayangkan kalau saya jadi dia itu gimana gitu ya rasanya gitu ya. Dan kemudian ini juga berkaitan dengan keluarga saya juga kan begitu. Tapi ya inilah yang ini menjadi bahan peringatan buat kita semua ya, termasuk untuk saya juga gitu ya, bahwa seringkali kita kehilangan kendali gitu. Yang mengendalikan kita itu adalah situasi, bukan diri kita. Karena kalau diri kita yang mengendalikan diri, kita nggak akan ngomong seperti itu. Kalau kita yang mengendalikan diri kita. Tapi kenapa kita sering kehilangan kendali? Karena kita tidak tahu rumusnya yang namanya self control itu seperti apa. Self control itu ada dua Mbak rumusnya. Yang pertama ada yang namanya emosi, ada yang namanya pikiran. Gitu ya. Ada emosi, ada pikiran. Nah, dimanapun kita berada, kita harusnya menempatkan yang mana dulu, Mbak? Yang ada di atas tuh emosi atau pikiran, Mbak? Yang ada di sini? Oh, yang ada di atas pikiran. Pikiran. Di pikiran, kemudian di bawahnya baru emosi. Karena memang struktur tubuh kita, Mbak, emosi itu kan ada di dada ya. Emosi ya yang bergejolak ya. Pikiran ada di sini. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan bikin kayak gitu? Kok pikiran dulu, baru di bawahnya baru emosi? Nah, kita seringkali yang membuat kita salah itu kita tidak membaca tanda-tanda yang sudah diberikan Tuhan. Jadi kita taruh emosi yang di atas, pikiran yang di bawah. Itu tandanya kayak kita kebalik nih. Kalau kita lagi kebalik, itu emosi yang ada di atas, pikiran yang ada di bawah. Nah, ini yang berbahaya gitu. Jadi Tuhan itu ketika menciptakan tubuh kita ini sudah penuh dengan tanda-tanda. Ayat-ayat Tuhan itu ada semua di sini gitu. Jadi memang ditaruh pikiran di atas, emosi di bawah. Jangan salah naruh. Nah, kalau kita pahami konsep ini saja, ya emosi itu selalu membawa kita kepada hal-hal yang menyenangkan. Pikiran selalu membawa kita kepada hal-hal yang bermanfaat. Gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat hal yang menyenangkan itu juga bermanfaat? Gitu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa emosi membawa kita kepada hal-hal yang jelek, tidak. Emosi membawa kita kepada hal-hal yang menyenangkan. Tapi sayangnya hal yang menyenangkan itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat gitu. Nah, kalau kita pakai emosi dan pikiran itu akan menghasilkan hal yang menyenangkan dan bermanfaat gitu. Dan bermanfaat. Jadi keduanya nggak lepas gitu ya, antara menyenangkan dengan bermanfaat. Bagaimana sih Pak Arfan? Oke, tadi Bapak mengatakan
kenapa kita nggak bisa self control? Karena kita nggak tahu rumusnya. Nah, Ya. bagaimana cara kita bisa mempergunakan rumus itu sih, Pak Arfan, sehingga kita berhasil untuk mengontrol diri kita, mengendalikan diri kita ini, Pak Arfan? Iya, jadi kita harus membayangkan diri kita itu sebagai sosok ya, Mbak ya. Karena kalau membayangkan mengenai mengontrol itu selalu kita membayangkan mengontrol orang lain ya. Jadi bayangkan saja kalau Mbak Ola lagi males olahraga, ya, bayangkan di depan Mbak Ola itu ada sosok Ola Nurlija gitu yang harus dikalahkan gitu. Jadi tugas kita itu adalah mengalahkan itu kemalasan, ketidakenakan gitu ya, perasaan tidak nyaman tuh semuanya harus dikalahkan gitu. Mengalahkan itu kalau kita membayangkan ada sosok di depan diri kita yang harus kita lawan, dan itu sebetulnya adalah diri kita sendiri gitu. Karena yang paling susah dikendalikan kan sebetulnya adalah diri kita ya. Anehnya begitu ya. Padahal diri kita itu yang paling dekat dengan kita. Tapi diri ternyata kita itu yang yang paling sulit susah. dikendalikan. Paling sulit ya. Jadi Jadi kita harus melihat diri kita itu kita bayangkan sebagai sebuah sosok gitulah. Jadi ada Ola Nurlija yang pertama dan ada Ola Nurlija yang sedang ingin kita kalahkan ini. Gitu. Kita bayangkan sebagai sebuah sosok, kemudian kita tumbuhkan kemampuan kita untuk mengalahkan sosok itu gitu, Mbak Ola. Pak Arfan, apa sebelum kita jeda ya, apa sebenarnya manfaat dari kita mampu mengendalikan diri atau kita punya self control yang kuat? Apakah semata-mata supaya kita nggak dianggap merugikan orang lain ya, kita nggak dianggap barbar gitu kan? Artinya kita bisa dianggap sebagai orang baik, atau sebenarnya ada manfaat-manfaat lain ya yang bisa kita dapatkan dengan kita mampu memiliki self control yang kuat. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, Anda yang menyimak kami melalui YouTube channel Smart FM, ada kesempatan loh ya untuk Anda juga bisa bergabung melalui live chat di sana, atau Anda bisa kirimkan melalui 0812 11 12 959. Kami jeda sesaat, tetaplah bersama dengan kami sambil kita kasih kesempatan kepada Anda meresapi ya. Ini memahami apa yang baru saja dijelaskan oleh Pak Arfan. Kami jeda.